Pendidikan anak usia dini merupakan fase fondasi dalam siklus kehidupan manusia yang sering disebut dengan masa keemasan atau golden age. Pada periode ini, anak tidak hanya menerima informasi secara kognitif saja, melainkan awal dari pembentukan penanaman karakter dan kepribadian yang akan dibawa hingga dewasa. Saat ini, kita menyaksikan fenomena di mana anak-anak lekat sekali dengan penggunaan gawai sejak dini. Sayangnya, dominasi konten yang dikonsumsi masih sebatas pada game hiburan yang bersifat pasif atau sekedar mengisi waktu luang tanpa muatan edukasi dan nilai karakter. Guru sebagai pendamping anak di sekolah berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian di era digital ini. Saya, Rini Roja, pendidik di TK Alfabet Kota Tasikmalaya, berbagi praktik baik tentang implementasi games interaktif berbasis penanaman karakter yang berjudul Sahabat, Strategi Aplikasi Habituasi Baik Terpadu sebagai transformasi digital penanaman karakter anak usia dini. Guru memegang peran sentral sebagai fasilitator sekaligus mentor dalam setiap aspek perkembangan anak. Tanggung jawab utama guru adalah menyajikan pembelajaran yang tidak hanya efektif dan inovatif, tetapi juga mampu menciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak. Selain itu, penyajian materi yang disampaikan haruslah sesuai, salah satunya dalam pembelajaran tema diriku. Tema ini bukan sekedar mengenali identitas atau nama alamat saja, melainkan menjadi fokus utama dalam membangun kesadaran diri dan kemandirian anak melalui pembiasaan positif sehari-hari. Namun, dunia pendidikan saat ini berubah drastis seiring dengan dominasi teknologi informasi dalam kehidupan anak. Gawai kini telah menjadi pendamping setia anak-anak, sehingga mereka cenderung lebih tertarik pada stimulasi visual yang dinamis, suara yang menarik, serta interaksi yang instan. Perubahan perilaku ini menjadi tantangan besar mengingat anak pada masa ini tetap membutuhkan stimulasi yang menyeluruh untuk mendukung semua aspek tumbuh kembang secara optimal. Oleh karena itu, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menyediakan media ajar yang relevan dengan era digital. Media tersebut harus mampu menjadikan jembatan yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang kuat, sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengesampingkan kebutuhan dasar perkembangan anak usia dini. Sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman, saya berupaya menghadirkan inovasi melalui penyediaan media ajar yang relevan. Langkah awal yang saya tempuh adalah berkolaborasi dengan sesama pendidik guna memastikan materi tersampaikan melalui visual yang memikat dan aksesibilitas yang mudah. Dengan desain tampilan sederhana yang dibuat pada aplikasi Canva, memudahkan saya dalam membuat aplikasi yang efisien tanpa mengurangi kedalaman makna. Dalam praktiknya, pembelajaran diawali dengan pembiasaan stimulasi dan apresiasi mengenai pembiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kita pagi-pagi abis bangun tidur kita ngapain? Dulu. Betul. Kita apa? Berdoa atas dulu dong. Anak-anak diajak berinteraksi langsung menggunakan interaktif flat panel untuk menyusun urutan rutinitas pagi secara mandiri, mulai dari bangun tepat waktu, berdoa, merapikan tempat tidur, hingga makan dan mandi. Selain membangun kemandirian, anak juga dilatih untuk mengenal pola makan sehat dan jenis makanan sehat yang ditemui sehari-hari, serta diajak bergotong royong dan berkolaborasi dalam memecahkan masalah sederhana. Membantu mendorong bakso Pak Budi. Pemanfaatan teknologi augmented reality menjadi daya tarik utama bagi anak. Melalui fitur ini, anak-anak menjadi lebih aktif menirukan berbagai gerakan fisik yang muncul pada layar, yang secara efektif menstimulasi kemampuan fisik motorik sebagai bentuk implementasi berolahraga yang menyenangkan. Penyajian game ini bukan hanya dapat diakses melalui iOS saja, tetapi bisa penggunaan tab, smartphone, guna memberikan pengalaman yang lebih nyata, mudah digenggam. Selain di sekolah, game ini bisa dimainkan di rumah sebagai bentuk pembiasaan dan melatih daya ingat anak. Secara tidak langsung, orang tua peka akan kebiasaan baik anak dan mengetahui materi yang disampaikan di sekolah. Melalui pembiasaan yang berkelanjutan, aplikasi Sahabat memberikan dampak positif akan kebiasaan baik anak, dari mulai bangun pagi, makan makanan sehat, bergotong royong sebagai bentuk implementasi pembiasaan baik sehari-hari.
Membawa semangat transformasi ke ruang guru, game ini kini menjadi jembatan kolaboratif dalam mengimplementasikan nilai-nilai utama sekolah. Game ini dikenalkan kepada guru kelas lainnya guna menjadi program yang berdampak. Secara keseluruhan, praktik baik sahabat yang dijalankan oleh Miss Rini ini sudah sangat sesuai dengan prinsip pembelajaran anak usia dini, yaitu konkret, menyenangkan, bermakna, dan melibatkan keluarga. Ini adalah contoh nyata bahwa guru TK bisa jadi garda terdepan transformasi digital tanpa kehilangan rasa pengasuhannya. Assalamualaikum, perkenalkan saya orang tua dari Kenar Yellow dengan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Miss dari mulai aktivitas bangun tidur, kemudian merapikan tempat tidur, kemudian makan makanan yang sehat, olahraga yang rutin, dan kemudian Kenar juga belajar untuk bersosialisasi dengan masyarakat atau lingkungannya sekitar, khususnya dalam bergotong royong atau bekerja sama dengan teman sesamanya di lingkungan. Terima kasih, Miss. Kehadiran teknologi bukan suatu hal yang harus ditakuti, melainkan suatu realitas transformasi yang menuntut adaptasi. Dengan menyetarakan kualitas media ajar, kita mampu menjembatani dinamika era kita dengan kebutuhan fundamental anak di masa keemasan. Memastikan perkembangan zaman beriring jalan selaras dengan pembentukan karakter anak. Dengan adanya praktik baik ini, besar harapan bisa menjadi inovasi pendidikan karakter bagi dunia pendidikan di Indonesia. Gawai bijak, karakter bijak.